Tanggal 9 April 2024, para TKI, Mas dan Mbak bersama PCINU Taiwan mengadakan takbiran di Taiwan, bukan di Indonesia. Lokasinya ada di beberapa kota di Taiwan seperti Taichung, Taoyuan, dan Pingtung. Bisa dilihat di YouTube channel BMI Taiwan. Takbiran menghiasi suasana lebaran tahun 2024. Terlihat begitu banyak Mas dan Mbak yang ikut serta. Begitu indahnya toleransi di Taiwan. Beberapa orang Taiwan pun yang penasaran dan tertarik, mereka pun ikut dalam takbiran. Setelah menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan, umat muslim di Taipei, Taiwan, dan sekitarnya datang sholat Id pada Idul Fitri 10 April 2024. Mas dan Mbak dan teman-teman mahasiswa pun hadir setelah melaksanakan sholat Id. Mereka berkumpul di KDI Taipei untuk menghadiri acara halal bihalal atau open house. Lokasi Masjid Taipei Grand ini ada di nomor 62, Section 2, Sinseng Road, Daan District, Taipei City. Selain open house yang diadakan di KDI Taiwan, bertempat di Istana Merdeka, Istana Kepresidenan, Presiden Indonesia Joko Widodo kembali menggelar open house untuk pertama kalinya dalam 4 tahun setelah pandemi dan untuk menarik banyak masyarakat berkunjung. Acara ini dilaksanakan pada tanggal 10 April Rabu lalu. Saya Febri, ini Beri Kita, Berita Kita, Beri Kita Mingguan, 7 in 1. Siaran TV Taiwan memproduksi sebuah TV show dan syuting ini berlangsung di Indonesia. Kok bisa ya? Berkolaborasi dengan budaya dari orang Austronesia, penduduk asli Taiwan. Penyanyinya Yung Hai Hayung atau dikenal sebagai Landy Wen. Kolaborasi ini dengan salah satu penyanyi Indonesia yaitu Septina Layan. Kolaborasi ini berjudul Your Island My Home atau bahasa Indonesianya Pulaumu Rumahku. Akan disiarkan di PTV pada tanggal 22 April 2024 pukul 8 malam waktu Taiwan. Atau bisa melihat informasi lainnya melalui FB atau Instagram @yourisland.myhome. Nikel telah mengubah kehidupan di Pulau Sulawesi, Halmahera, dan Obi di Indonesia. Penambangan nikel secara terbuka menyebabkan erosi dan lumpur sedimen di saluran air setempat. Sejak pabrik dibuka, air minum masyarakat sekitar tercemar dan ikan tidak lagi melimpah. Saat ini, kawasan ini menjadi rumah bagi sekitar 200 jalur produksi, smelter, dan 200.000 pekerja pabrik. Dan mungkin masih banyak lagi yang akan datang. Diharapkan pemerintah segera memproses atau menemukan cara lain supaya masyarakat di sana tetap terjaga keamanannya. Jalan hantu di dalam hutan? Apa maksudnya ya? Indonesia masuk ke dalam urutan ketiga, hutan tropis terbesar. Adanya jalan ilegal atau jalan hantu ini memungkinkan penyebab terjadinya penebangan liar, pertambangan, perburuan liar, dan perampasan lahan di beberapa ekosistem yang paling kaya keanekaragaman hayati di dunia. Bukan hanya polusi nikel yang merusak alam. Pembuatan jalan ini pun makin lama akan menghancurkan hutan Indonesia dan mengurangi keanekaragaman hayati di Indonesia. Berita selanjutnya ini berkaitan dengan mahasiswa Indonesia yang datang magang di pertanian Taiwan. Sekitar usia 45 tahun, orang Indonesia kerja atau suka dalam pertanian dengan cara tradisional. Di generasi sekarang ini, salah satunya Diana atau orang Taiwan memanggilnya Ana. Mahasiswa Indonesia berusia 24 tahun datang dengan program magang petani asing di Taiwan. Adanya MOA ini membawa Diana untuk membuat industri pertanian sendiri di masa yang akan datang dan mengembangkan industri pertanian Indonesia semakin maju. Juga dengan Mr. Chiu dari Korps Teknis Taiwan di Indonesia datang ke Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, mengadakan lokakarya dengan tema teknologi pengendalian dan pengelolaan hama tanaman yang menarik perhatian pejabat lokal dan petani untuk hadir loh. Bukan hanya mendengarkan materi, pejabat dan petani juga ikut praktek dalam pengendalian hama. Pada bulan Februari tanggal 12, 2024, seorang TKI minum alkohol dan mengendarai sepeda listrik di Tainan. Kepolisian Tainan pun memproses kejadian ini dan dijatuhi hukuman penjara 2 bulan. Di Taiwan dilarang mengendarai transportasi jika kamu dalam keadaan minum alkohol. Polisi akan cek kadar alkohol dengan cara meniup satu alat dan jika terdeteksi kadar alkohol melebihi 0,25 mg per liter, maka akan diproses secara hukum.
Bukan hanya di Tainan, kejadian serupa juga terjadi pada TKI di Changhua dan Taoyuan. Aturan di Taiwan melarang Anda mengendarai kendaraan jika Anda minum alkohol. Mintalah teman untuk menjemput atau pulang naik taksi atau jalan kaki. Anda akan membayar denda. Seorang TKI di Kaohsiung pada tanggal 4 April 2024 diminta untuk membayar kerugian sebesar 5 juta NTD. Tetapi karena tidak ada uang, akhirnya Mas memutuskan hanya bisa membayar selama 8 tahun sebesar 5.000 NTD setiap bulan kepada keluarga korban yang ditabraknya. Kejadian ini terjadi pada tanggal 5 Februari 2022 pukul 15.34 waktu Taiwan. Korban adalah orang Taiwan yang mengalami kerusakan otak dan akhirnya meninggal dunia pada 7 Februari 2022 pukul 12:12 siang. Kejadian ini dikarenakan kurangnya jarak dan terlalu berdekatan, akhirnya menyerempet motor yang dikendarai orang Taiwan dan jatuh ke arah kanan jalan. Jarak aman kendaraan di jalan harusnya 50 cm. Mas dan Mbak, hati-hati dalam mengendarai sepeda listrik atau motor. Jaga jarak aman dan kurangi kecepatan. Selain itu, penting juga untuk mendaftar dan membuat asuransi untuk sepeda atau motor Anda. Saya Febri, ini Berita Kita. Beri Kita mingguan 7 in 1.